I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bab 3120. Organisasi Drakmar Wilayah Tengah, dengarkan. Bergeraklah segera, tangkap Wulfrik dan bos pusat. Hukum para canter dengan setimpal jika mereka berani menghalangi. Pierre mengambil langkah tegas dan segera mengeluarkan perintah penyerangan kepada anak buahnya. Meskipun ia mengerti bahwa sebagian besar keluarga canter yang hadir kemungkinan tidak terlibat dalam masalah Wulfrik, mereka tetap akan dianggap kaki tangan jika mereka bersikeras melindunginya. Karena itu, sama saja dengan membantu dan bersekongkol dengan mereka yang ada dalam daftar kriminal. Dalam kasus seperti itu, organisasi Drakmar Wilayah Tengah tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya Tuan, atas perintah Pierre, para pejuang organisasi Drakmar segera mengepung Wulfrik dan bos tengah. Para keluarga canter, dengarkan perintahku, bersiaplah untuk bertempur. Icon mengangkat tangannya dan tanpa ragu memerintahkan keturunan para keluarga canter untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Organisasi Drakmar Wilayah Tengah berusaha menangkap kepala suku keluarga canter dengan tuduhan yang tidak berdasar. Itu benar-benar keterlaluan. Keluarga canter tentu saja tidak akan membiarkan organisasi Drakmar Wilayah Tengah menangkapnya. Mereka harus melawan dengan sekuat tenaga dan menyelesaikannya dengan pertempuran yang sengit. Serang! Melihat organisasi Drakmar Wilayah Tengah dan para keluarga canter bertarung, Percival dan Alastair masing-masing memberi perintah kepada petarung mereka. Mereka pun langsung memimpin pasukannya ke medan pertempuran, membantu para pejuang organisasi Drakmar Wilayah Tengah dalam menghadapi Icon dan para keluarga canter. Dor. Maka pertempuran sengit pun meletus antara kedua belah pihak. Wulfrik, aku akan menangkapmu. Sementara itu, Pierre juga ikut serta dalam pertempuran. Ia melompat maju memberikan pukulan kuat ke arah Wulfrik dengan kekuatan yang sangat besar. Kami akan membantumu, Pierre, seru Zah sambil mengumpulkan dua pejuang dari organisasi Drakmar Wilayah Tengah. Bersama-sama mereka menyerang Wulfrik. Mereka semua tahu betul bahwa Wulfrik adalah kekuatan setingkat Saint State yang kekuatan dan tenaganya setara dengan Pierre. Jadi tidak mungkin Pierre sendirian bisa menaklukkannya. Namun dengan mereka bertiga yang kekuatannya hanya sedikit di bawah Pierre di organisasi Drakmar Wilayah Tengah, masing-masing dari mereka telah mencapai tahap semi Saint State. Segalanya pun berbeda. Dengan dukungan tiga kekuatan semi Saint State dan Pierre yang tingkat kekuatannya telah mencapai tahap Saint State, mereka berempat bergabung melawan Wulfrik, kemungkinan akan mampu mengalahkannya, menangkapnya dan menyeretnya ke pengadilan. Bagus, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Menghadapi serangan gencar dari Pierre dan Zah, Wulfrik tetap tidak bergentar. Melangkah maju, dia mengayunkan kedua telapak tangannya, membawa dua energi sejati yang sangat kuat. Dengan cepat menghadapi serangan dan terlibat dalam pertempuran. Saat pertempuran sengit meletus, Iwan pun tak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan pil pemicu energi dan meminumnya, melepaskan potensi batinnya. Suara mendesing. Begitu efek pil mulai bekerja, Iwan melompat maju bersiap bergabung dengan Pierre dan Zah untuk menghadapi Wulfrik. Namun sebelum ia sempat bergerak, sesosok tiba-tiba menerjangnya menghalangi jalannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah bos pusat. Iwan, kamu pantas mati.
karena telah memusnahkan keluargaku. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Lihatlah, cakar penusuk jiwa, seru bos pusat dengan getir dengan tatapan penuh kebencian yang tak berujung. Tanpa ragu, ia lalu mengayunkan telapak tangannya melepaskan jurus terkuatnya, yaitu cakar penusuk jiwa. 5 jari yang terbungkus kabut hitam aneh membawa kekuatan dahsyat seperti guntur dengan cepat menerjang Iwan. Bab 3121. Beraninya seorang pecundang sepertimu bersikap sombong. Aku akan mengajarimu untuk bersikap rendah hati. Iwan mencibir dengan nada menghina. Bos pusat pernah bertarung dengannya 2 kali sebelumnya dan setiap kali berakhir dengan bos pusat terluka dan melarikan diri. Jadi Iwan sama sekali tidak menganggap serius serangannya. Tanpa ragu, ia menunjuk jarinya dan melepaskan teknik bijak kelas bumi tingkat lanjut, yaitu Early Pander. Energi tajam ganas terkondensasi di ujung jarinya menderu saat menghadapi serangan bos pusat secara langsung. Bang! Early Pander milik Iwan beradu kuat dengan cakar penusuk jiwa milik bos pusat dalam tabrakan yang dahsyat. Akan tetapi tidak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini teknik Iwan tidak berhasil menembus serangan bos pusat. Malah sebaliknya tekniknya malah hancur olehnya. Bukan hanya itu, pil pemicu energi yang baru saja diminumnya belum sepenuhnya bekerja. Jadi cakar penusuk jiwa milik bos pusat tidak hanya menghancurkan penjarahan duniawi milik Iwan, tetapi juga membuatnya terhuyung mundur. Iwan berjuang untuk mendapatkan kembali pijakannya, mundur 3 atau 4 langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Bos pusat, siapa yang mengira kau telah berhasil menembus level kekuatan baru hanya dalam 3 hari? Pantas saja kau berani bersikap sombong di hadapanku. Iwan terkejut, segera menyadari bahwa level kekuatan bos pusat telah berhasil ditembus hingga ke tahap semi-sense state. Hal ini agak tak terduga dan membuatnya lengah. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami kemunduran di tangan bos pusat. Ambil ini nak. Setelah memaksa Iwan kembali, bos pusat tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafasnya. Dia terus maju, melanjutkan serangannya terhadap Iwan. Tentu saja setelah pertarungan mereka sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Iwan sudah mendekati puncak semi-sense state. Belum lagi level kekuatannya baru saja menembus semi-sense state. Selain itu, dia sudah memiliki batas penggunaan senjata semi-sense state di wilayah selatan. Dan dia tidak punya waktu untuk menempanya kembali karena cederanya. Bahkan jika dia mengarahkan seluruh kemampuannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Iwan. Kesenjangan antara puncak yang muna dan tahap semi-sense state sangatlah besar. Tidak ada bandingannya. Sekarang setelah dia telah mencapai tahap semi-sense state, kekuatannya, kecepatan, dan semua aspek kemampuannya meningkat secara signifikan. Bahkan jika dia bukan tandingan Iwan, Iwan tidak akan dapat melukainya semudah sebelumnya. Dia berencana untuk membuat Iwan sibuk lebih lama. Itu seharusnya tidak terlalu sulit. Dia yakin Wulfric akan mampu membalikan keadaan demi keuntungan mereka selama dia bisa menahan Iwan dan memberi waktu bagi Wulfric dan para Chanter. Bang bang bang. Kemudian bos pusat dan Iwan terlibat dalam pertarungan sengit. Dengan level kekuatan bos pusat di tahap semi-sense state dan pengetahuan mendalamnya tentang kemampuan Iwan dan kepemilikan senjata pertahanan tertinggi, bos pusat sengaja menargetkan senjata pertahanan jiwa Iwan dan malah mengincar titik lemah Iwan seperti kepala dan perutnya. Strategi ini secara efektif menghambat Iwan dan mencegahnya memperoleh keunggulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara itu di sisi lain, pertempuran antara pejuang organisasi Drakmar wilayah tengah, keluarga Johnson dan keluarga Sutton, serta keluarga Chanter mau semakin terlibat dalam pertempuran sengit. Dengan keunggulan jumlah organisasi Drakmar wilayah tengah,
3-1, mereka dengan cepat menang. Icon dan pejuang keluarga Chanter lainnya terpaksa mundur menghadapi situasi berbahaya ini. Kecuali ada perkembangan yang tidak terduga, sepertinya kekuatan keluarga Chanter akan segera menghadapi kekalahan telak.